Oke, aku buka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat pagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih dalam masa-masa pandemi aja ya, di rumah aja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini, suatu kesempatan yang berharga juga sih buat saya bisa sharing juga sama teman-teman semua di acaranya ABP Inkubator Startup Talk yang ke-69 ya Mbak ya? 69. 69. Sebenarnya kalau misalnya kemarin itu di 68 itu dari teman mahasiswa juga ya, ada Mas Teh Arfi Ageng bukan? Iya, yang di Oh, 68. oke. Itu juga teman saya tuh, Mas Arfi ini. Mas Arfi. Kebetulan teman lomba juga dari Mas Arfi ini. Nah, kalau dari saya sendiri bakal bahas tentang materi menjadi mahasiswa seimbang, mulai dari profesi, prestasi, dan juga kompetensi. Oke, ini lebih ke sharing ya. Aku lebih sharing aja. Mungkin pasti lebih banyak juga yang lebih dari ini. Aku cuma sharing aja. Jadi, ya kita sharing bareng-bareng aja. Oke. Kita kenal kata sayang. Kenalin, aku Sandi, bukan Andi. Sandi Priyatna. Saat ini berstatus sebagai Head of Product di Kecilin. Lebih tepatnya kalau misalnya produk itu lebih ke manajemen produknya dikecilin, dan tentunya buat manajemen dari timnya juga ya, dari teman-teman Kecilin. Oke. Saya sendiri punya bio di Instagram, di Twitter. Lebih tepatnya adalah menjadi manusia yang masih banyak belajar dan juga akan terus belajar. Jadi kalau misalnya di presentasi ini ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena masih banyak belajar juga. Oke. Nah, saya sendiri juga aktif di beberapa, lumayan aktif teman-teman di beberapa komunitas, kayak misalnya YAC kalau di Jogja, di Android Community, terus masih berstatus sebagai mahasiswa akhir di Amikom semester 7, dan sebelumnya menjadi pengurus di Amikom Computer Club, organisasi kampus juga. Ini yang lebih ke UKM yang mewakili lomba-lomba juga di kampus. Dan yang terakhir, Matras. Nah, Matras ini suatu startup yang fokusnya di bidang lingkungan. Kalau sebelumnya mungkin udah dibahas nih sama Mas Arfi di Startup Talk ke-68, itu bahas Matras. Nah, kalau Kecilin juga startup, cuman fokusnya di bidang teknologi untuk compressing data. Oke, mungkin itu intro sedikit aja. Oke, mungkin sedikit cerita. Kalau misalnya dari saya sendiri adalah seorang yang sebelumnya dari SD hingga SMP, SMK merupakan gamer akut, bisa dibilang gitu. Mulai dari game PlayStation, lalu dilanjut dengan game online. Banyak lah game online juga, mulai main PB lah, terus Saga, bahkan mungkin main Dota kan. Terus lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, di semester kedua, tepatnya di kelas 2, kayaknya kelas 2 SMK, itu mulai SMK ya teman-teman, saya SMK mulai untuk memikirkan gimana sih kalau misalnya habis lulus ini bisa kerja, tadinya gitu kan ya, gimana. Nah, dari situ mulai belajar untuk cari tahu gimana yang namanya programming dari Android. Nah, di sini awalnya saya adalah seorang Android developer sebelum jadi produk. Nah, di Android developer ini lebih memperdalam materi-materi fundamental nih. Oke, dari gamer ke Android developer. Oke. Nah, tujuannya adalah dari Android developer itu dulu ketika aku SMK itu banyak orang yang fokus di bidang web programming, tapi orang Android ini dikit. Nah, itu peluang kedepannya. Aku milih yang berbeda dari antara yang lain. Aku mulai belajar dari Android, riset, dan saat itu juga mulai tertarik untuk join ke komunitas. Jadi pas SMK itu udah mulai join ke komunitas YAC namanya, Android Community di Jogja, bahkan masuk kampus Amikom pun dari rekomendasi komunitas itu. Tapi ya bersyukur juga di situ. Oke. Terus kita sepakat ya bahwasanya kegagalan merupakan suatu penghantar jalan di sini. Mulai dari kita pas kecil misalnya, dari kita susah untuk berjalan, mulai jatuh terus hingga bisa berjalan. Bahkan ketika teman-teman belajar untuk mencoba naik sepeda, mungkin jatuh terus,
dan sekarang sudah bisa lancar untuk naik sepedanya. Dan contoh kasusnya, kayak misalnya saya sendiri ketika daftar di beberapa PTN, mulai dari SBMPTN gagal dan masuk di kampus sekarang, dan tapi banyak bersyukur yang di sini. Ternyata di kampus ini saya banyak belajar, banyak berjuang, dan tentunya banyak mendapatkan hal yang sangat berdampak ke depannya. Nah, dari beberapa kegagalan tersebut, di sini lumayan bersyukur teman-teman, alhamdulillah dari gagal SBMPTN di kampus sekarang ini sudah mewakili kompetisi di 12 nasional, 3 internasional, dan mendapatkan 3 beasiswa. Jadi setiap kegagalan pasti ada suatu keberhasilannya. Yang pasti teman-teman bakal berjuang juga ke depannya. 12 nasional dari kompetisi di Medan yang pertama, terus 3 hingga terakhir itu ada di Jakarta. Internasional sendiri terakhir ada di Malaysia, mewakili kampus Amikom juga. Untuk beasiswanya mulai dari beasiswa yang ikut di coding tadinya, terus juga beasiswa ke BPDDI. Ini lebih ke sharing aja teman-teman, bukannya aku lebih pamer, tapi lebih sharing dan buat motivasi juga. Oke, nah gimana sih cara aku buat implementasi itu, buat adaptasinya? Ini beberapa riset yang aku lakuin selama ini, mulai dari ada beberapa poin, pilar, lebih tepatnya pilar ya. Ada 5, ada want, kemauan, mulai dari mau untuk belajar dan juga mau untuk berkembang menjadi lebih baik, lebih cepat adalah growth. Terus yang kedua ada confidence, percaya diri, menjadi suatu pembuka jalan untuk kesuksesan untuk masa ini dan juga tentunya masa mendatang. Yang ketiga relation, memiliki sebuah relasi dan satu lingkup bidang adalah suatu keharusan untuk kita. Yang keempat adalah sharing, berbagi, menulis juga itu berbagi ya teman-teman. Misalnya punya skill nulis di Medium itu berbagi. Terus ada konsisten, semuanya akan bertahan jika kita harus konsisten. Oke, kita bahas satu persatu dari tiap pilarnya. Yang pertama ada want. Want ini ada learn, growth, sama out of the comfort zone. Yang pertama mulai dari belajar itu bisa belajar sendiri secara otodidak ataupun belajar dari mentor. Nah, banyak sekali sekarang belajar, contohnya kayak misalnya ikut beberapa kelas akademi, maksudnya kelas online gitu, banyak sekali. Terus, nah lebih tepatnya teman-teman, kalau mungkin di masa-masa kuliah ini adalah masa-masa yang sangat sulit buat kita nentuin passion kita. Nah di sini teman-teman harusnya lebih aktif untuk cari passionnya, mulai dari mengimplementasikan metode Ikigai, banyak metodenya. Nah ketika teman-teman sudah mulai belajar, sudah mulai memperdalam ilmunya, lama-kelamaan bakal growth lebih jauh lagi, dan lama-kelamaan juga bakal keluar dari zona nyamannya. Nah, bahas dari tadi ya, yang sebelumnya masih di want, learn-nya, belajarnya itu bisa dari online academy, kayak misalnya teman-teman yang mau belajar coding ataupun yang mau belajar tentang bisnis, analis gitu, bisa di Udemy, coding bisa di Decoding, banyak sekali sekarang online platform kayak misalnya Skill Academy juga ada ya. Contohnya kayak misalnya saya dulu mulai belajar Android sendiri di Decoding, lebih tepatnya itu lumayan banyak kelas yang diselesaikan, ada 25 kelas akademi, mulai mencoba untuk mengikuti beberapa challenge di sana, dan alhamdulillah satu challenge dimenangkan, dan mengikuti beberapa event yang ada, 16 event sejauh ini. Ini belum di-update juga sih, ada sekitar 20-an lebih. Oke, terus kalau misalnya ada beasiswa, bisa mungkin mendaftar, apalagi beasiswa yang berhubungan sama passionnya masing-masing. Oke, belajar yang kedua itu yang paling penting adalah dari teman sendiri. Nah, dari teman sendiri ini banyak pelajaran yang harus diambil, bukan hanya pelajaran yang akademik aja, tapi pelajaran misalnya belajar dari kehidupan, dari pengalaman, itu banyak banget. Contohnya kayak gambar di sini ya. Ini ada yang tahu di mana? Oke, ini itu di ABP yang di ABP inkubator itu. Nah, di sini aku sama Mas Arti juga yang kemarin sih sharing sebelum produk matras jadi ini, kita brainstorming untuk bikin flow dari aplikasi matras. Jadi ABP ini menjadikan wadah buat mahasiswa juga sebenarnya, lebih untuk jauh berkembang lagi ke depannya.
Nah, terus yang ketiga, yang paling penting adalah find your mentor. Iya, cari sebisa mungkin mentor yang emang dapat mendampingi dalam passionnya teman-teman. Misalnya mau belajar Android kayak tadi ya. Nah, cari mentor yang emang fokus di bidang Android, yang emang sebenarnya ahli di bidang tersebut gitu. Nah, kalau misalnya bingung buat cari mentor, yang keempat ini poinnya adalah join community. Di komunitas ini adalah suatu jalan pintas untuk kita nyari relasi. Banyak banget teman-teman kalau misalnya kita mau nyari relasi itu gabunglah di komunitas yang emang fokus di bidangnya sendiri. Sekarang banyak juga komunitas yang emang aktif di Telegram. Jadi nggak harus kumpul, tapi di Telegram juga aktif. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah masih di pilar pertama, want. Ada expand activity. Jadi nggak hanya skill akademi aja yang diperdalam. Seperti misalnya teman-teman punya suatu produk, kayak misalnya tadi ada mata, misalnya, ataupun produk lainnya. Tapi skill communication itu penting juga buat saling interaksi, buat nanyain feedback aplikasinya, dan juga sama yang namanya skill public speaking. Nah, public speaking juga untuk menyampaikan produk ini tuh apa gitu. Produk ini bisa menghasilkan apa, produk ini bermanfaatnya apa. Dan foreign language ini juga penting buat menyampaikannya. Oke, pilar yang kedua adalah confidence. Menjadi pribadi yang lebih baik dengan percaya diri, tidak lupa untuk tetap rendah hati. Oke, di sini pasti banyak, nggak cuma kalian, pasti aku juga masih ngerasa yang namanya insecure. Nggak cuma insecure, misalnya dia lebih jago, lebih lebih terampil, kok bisa skillnya kayak gini gitu kan. Nah, menjadikan insecure tersebut menjadi sebuah motivasi untuk terus growth lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang confident, itu bisa mematahkan masa depannya. Maksudnya gini, kayak misalnya kalian contohnya mau ambil project, misalnya kalian adalah seorang developer ya, programmer ada suatu project, kalian masih nggak percaya diri buat diambil projectnya, itu bakal susah untuk belajar ya. Jadi kalau misalnya namanya programmer itu belajar dari yang namanya project. Dari project itu lebih cepat belajarnya. Nah, dari rasa percaya diri ini akan membantu kita untuk mengambil setiap peluang yang ada dan kesuksesan yang ada pada kedepannya. Kayak misalnya gini, dulu aku cerita pernah ditawarin project dari orang luar Jakarta pas semester 1 kayaknya. Nah, dari project itu banyak belajarnya, mulai dari belajar dari mentor. Jadi ketika aku ada masalah pun aku sharing sama mentornya. Bisa mungkin kalau misalnya project diambil aja, tapi dengan sisi lain teman-teman harus siap dan juga responsibel tentunya. Oke, selanjutnya pilar yang ketiga ya, relation. Nah, relation sangat penting teman-teman, terutama dalam 3 poin utama, yaitu organization, community, dan juga event. Nah, di organization ini kita bakal bertemu dengan berbagai jenis manusia, membuat kita sendiri lebih paham bahwa manusia dapat belajar juga dari kemampuan manusia lainnya. Kita sharing tentang pengalaman hidup, kita sharing tentang masa depan, banyak di organisasi ini. Pasti teman-teman yang gabung di organisasi, di kampus, di sekolah, pasti ngerasain ini. Yang kedua, community sama aja. Community juga lebih ke sharing. Cuman kalau komunitas ini kan secara umum ya, bukan lingkup kampus, jatuhnya lebih luas di sini. Dan dari berbagai kota bahkan ya, kalau misalnya teman-teman join. Sekarang udah banyak juga di Telegram, jadi bisa join juga di beberapa grup komunitas yang emang satu passion sama kalian. Yang ketiga ada event. Nah, di event ini adalah belajar dan berkembang dengan mengikuti acara yang satu bidang yang kamu sukai. Jadi kalau misalnya emang punya bidang yang disukain, nah itu sebisa mungkin cari event yang emang sharing tentang tersebut. Kayak misalnya ini ya, misalnya aku dulu kan di Android developer. Nah, di Android developer mulai untuk nyari event-event kayak ada yang namanya Backcraft Developer Day. Backcraft Developer Day, terus ada yang namanya Backcraft Developer Conference ini ya. Nah, ini acara tahunan Backcraft Developer Conference. Ini ada di Bandung gitu acaranya. Jadi di invite semua acaranya, dan orangnya juga orang tertentu difasilitasin juga di sini.
Nah, dari relasi juga kita banyak belajar, kita bakal ketemu orang-orang penting. Contohnya kayak misalnya aku sendiri di IAC ada orang-orang dari bisa dibilang expert di bidang yang teknologi. Ada Mas Dian Galih, Mas Irfan, Mas Putra, ini expert di bidang teknologi. Bisa mungkin kita membangun sebuah relasi yang mana relasi itu akan berdampak ke depannya. Kayak misalnya aku sekarang kerja pun dapat relasi dari sebelumnya, dari temanku gitu, dari orang-orang hebat ini, dari gabung organisasi, gabung komunitas gitu. Oke, yang selanjutnya adalah sharing. Nah, ini juga penting biar kita sebagai pengingat ke depannya, teman-teman. Kalau misalnya kalian yang suka programming, nah ketika kalian belajar sendiri bakal ada dokumentasi untuk kalian, dokumentasi berupa tulisan. Bisa misalnya sharing di tulisan di Medium tadi yang aku bilang tadi, di Medium itu juga bakal sisi lainnya bermanfaat buat orang lain. Jadi suatu ilmu jika tidak diamalkan maka tidak akan mendatangkan manfaat. Orang yang memiliki ilmu bermanfaat ibarat orang yang bersenjata lengkap. Nah, ketika teman-teman berbagi ilmunya di Medium ataupun di blog ya, di blog lainnya, itu bisa menjadi pengingat ketika teman-teman lupa gitu. Misalnya, oh iya kemarin aku punya posting ini gitu kan, masalah kode Android misalnya gitu ya. Ini juga waktu itu acara di Indonesia Android Kejar. Ada yang pernah ikut Android Kejar? Android Kejar ini program tahunan Google gitu, buat paling sharing masalah Android ini. Dan ini acara IAC, ada setiap bulannya ini, setiap rutin. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Gelar ini penting banget. Jadi kita membiasakan untuk waktu kita dan membiasakan diri untuk mulai disiplin dan bertanggung jawab tentunya untuk setiap task yang ada. Kayak misalnya mulai dari tugas kuliah, mulai dari tugas kerjaan, sebisa mungkin kita memang harus tanggung jawab dengan pekerjaan tersebut dan membiasakan diri mulai dari bangun tidur misalnya. Mulai dari bangun tidur kita membuat sebuah list, hari ini mau ngapain aja misalnya gitu. Misalnya mau ngerjain tugas kuliah sama misalnya mengerjain tugas kerjaan, dibikin checklist aja nanti setiap harinya. Nah, mungkin awal yang berat untuk menjadi sebuah konsisten, maka dibutuhkan perasaan yang akan membentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga kalau teman-teman sudah mulai untuk membiasakan diri, pasti akan ada suatu godaan, akan ada berbagai rintangan yang datang. Jadi paksakan diri lagi untuk dapat terus menjadi lebih baik lagi. Oke, dan lama-kelamaan teman-teman semua bakal enjoy karena akan terbiasa, dan kalau udah terbiasa maka akan menikmati segala proses yang ada. Konsisten ini maksudnya konsisten dalam tadi ya, kemauan dalam belajar dan juga tadi clearance tadi. Oke, nah ini apa sih dampaknya, terus di impact. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman mulai mengimplementasi yang tadi, itu akan berdampak insya Allah lebih ke expert in your skill. Jadi bidang yang diperdalam itu lebih dalam lagi, dan juga kalian akan banyak dapat link dari komunitas, dapat dari link dari organisasi, dan link tersebut sebenarnya bermanfaat banget gitu buat kedepannya dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis juga. Dan tentunya kalian sendiri bakal cepat kerjanya, sebelum lulus juga bakal lebih dapat pekerjaan, bahkan ditawarin dulu sebelum kerja. Ada sedikit tambahan dari aku mungkin yang bisa menjadi gambaran dari job prospect dari teknologi. Ini ada beberapa ya yang mungkin teman-teman yang masih bingung dalam passionnya. Ada beberapa yang memang trending juga, kayak misalnya AI engineer, data scientist, information security analyst, software engineer gitu. Banyak juga nih yang mungkin bisa diperdalam lagi, dan ini memang yang dibutuhin di dunia IT sekarang ini. Dengan menguasai satu bidang, teman-teman kedepannya akan jauh lebih mudah dalam menguasai hal yang ingin dipelajari lainnya. Jadi kuasain satu bidang dulu, baru ke bidang lain. Oke, nah 5 pilar tadi
Kesimpulannya, mulai dari one, confident, relation, sharing, dan konsisten. 5 pilar yang sangat berdampak menurutku buat kedepannya. Ini bisa mungkin diimplementasi sama teman-teman juga, dari one, confident, relation, dan sharing, dan tentunya konsisten. Oke, ada sedikit quote sebelum ditutup dari aku sendiri. Menjadi pintar itu hanya perlu berjuang, namun menjadi manusia yang bertumbuh dan berdampak layaknya sebuah tanaman yang memberikan kesejukan adalah sebuah keberkahan.